Berkembangnya teknologi saat ini membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satu teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia adalah komputer. Namun, komputer tidak dapat beroperasi tanpa adanya software. Software adalah nyawa komputer. Software membantu komputer agar kita bisa gunakan dengan baik. Jadi apa itu software dan bagaimana jenis-jenis dan fungsinya? Di video ini kita akan membahas lebih jelas mengenai software. Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video pembelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem komputer, di mana materi yang akan kita bahas adalah software komputer. Dalam komputer, terdapat 3 komponen utama yang berfungsi menjalankan sistem komputer. Komponen tersebut adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer yang berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Tidak seperti hardware, software tidak berbentuk fisik melainkan berbentuk program yang beroperasi di komputer. Software inilah yang menghubungkan antara perangkat keras dan pengguna. Software dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan lisensinya, yang kedua berdasarkan fungsinya, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Software berdasarkan lisensinya dibagi menjadi 4, yaitu freeware, shareware, adware, dan commercial software. Freeware adalah software gratis yang bisa digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian, namun tidak boleh dimodifikasi. Contohnya seperti CCleaner, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Smadaf Antivirus. Shareware adalah software yang diizinkan digunakan dalam jangka waktu tertentu atau ada masa trial. Apabila digunakan terus-menerus, maka si pemilik atau perusahaan pembuatnya akan meminta bayaran kepada si pemakai. Contohnya seperti Microsoft Windows, CorelDRAW, IDM Internet Download Manager, Filmora, Norton Antivirus, dan lain sebagainya. Adware adalah software gratis namun ada iklan yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat dimulai atau muncul di sela-sela penggunaan aplikasi. Contohnya seperti Windows Live Messenger. Commercial software adalah software yang dibuat dengan tujuan komersil untuk dijual kepada pendistribusi atau dengan pengembang software. Pengguna yang membelinya tidak dapat menyebarluaskan atau memodifikasi ulang software secara bebas dan tanpa izin resmi dari perusahaan yang menjual software tersebut. Commercial software ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan Adobe Flash. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya Linux, Windows, macOS, dan Android. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan pada komputer. Yang kedua, manajemen sumber daya. Berkaitan dengan pengendalian penggunaan sumber daya komputer yang sedang dipakai oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi lain yang sedang berjalan. Yang ketiga, manajemen data, berupa pengendalian terhadap data masukan dan keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dalam piranti penyimpanan sekunder maupun memori utama. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk membantu melaksanakan pekerjaan tertentu, seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, dan lain sebagainya. Jenis-jenis dan fungsi perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata. Berfungsi membuat, mengedit teks, dan membuatnya menjadi dokumen-dokumen. Contohnya Microsoft Word, WordPad, Notepad, LibreOffice, Google Docs, dan WPS Office. Yang kedua, perangkat lunak presentasi. Berfungsi membuat presentasi dan menampilkan informasi dalam bentuk slide. Contohnya Microsoft PowerPoint, Prezi, dan Google Slide. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah angka. Berfungsi melakukan berbagai proses perhitungan dan pengelolaan data, terutama data yang berupa angka dan tabel. Contohnya adalah Microsoft Excel dan Google Spreadsheet. Selanjutnya, perangkat pengolah data atau database. Berfungsi mengolah dan menyimpan data secara terstruktur.
Contohnya seperti Microsoft SQL Server, MySQL, dan PostgreSQL. Kemudian perangkat lunak pengolah grafis. Berfungsi mengolah grafis berupa gambar, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP, CorelDRAW, Figma, dan Canva. Perangkat lunak pengolah video. Berfungsi membuat dan memanipulasi video. Contohnya seperti Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Camtasia Studio, dan Wondershare Filmora. Bahasa pemrograman berfungsi membuat program komputer seperti program kasir, website, dan juga aplikasi Android. Contohnya seperti Pascal, Python, C, C++, PHP, Java, JavaScript, Visual Basic, dan Scratch. Selanjutnya perangkat lunak multimedia. Berfungsi memutar berbagai bentuk media seperti audio, video, animasi, film, dan gambar visual lainnya. Contohnya seperti Windows Media Player, GOM Player, Pod Player, Adobe Flash, Spotify, dan YouTube. Kemudian perangkat utility. Berfungsi membantu pemeliharaan komputer, manajemen hard disk, dan meningkatkan kinerja komputer. Contohnya seperti Norton, Smadaf, Avira, dan CCleaner. Perangkat lunak browser atau peramban. Berfungsi untuk mengakses berbagai layanan internet, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Mobile Application Commerce App berfungsi melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Traveloka, Tiket.com, dan Gojek. Aplikasi sosial media berfungsi berkomunikasi dengan pengguna lain melalui internet. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan WhatsApp. Berdasarkan sumbernya, software dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama open source, kemudian yang kedua closed source. Open source adalah software di mana source code atau sumber kodenya dapat dimodifikasi, disalin, dan bebas digunakan tanpa adanya konsekuensi. Contohnya XAMPP, Linux, Notepad++, dan Android. Yang kedua, closed source adalah software yang source code-nya tidak bisa dimodifikasi dan digunakan secara bebas, karena didistribusikan berdasarkan perjanjian lisensi untuk pengguna. Contohnya seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan berikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pembelajar.